Teman-teman tolong buka dulu Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Saya akan mulai pada bagian yang pertama dulu. Quran surah ketiga ayat 31, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ada ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada ayatnya? Oke. Sekarang fokus, lihat baik-baik. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semua, maksudnya umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah, serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk Nabi. Dikata Allah, kalau kalian mencintaiku, ini aku kasih cara bagaimana mencintaiku. Aku berikan kuncinya. Aku berikan bimbingannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad, engkau dapatkan cintaku. Jelas ya? Saya sering katakan, ingat ya, cinta itu kaidahnya butuh pembuktian. Kaidah cinta dalam Al-Quran butuh pembuktian. Cinta tidak butuh dikatakan, dia butuh dibuktikan. Jangan dengarkan para akhwat kalau ada laki-laki mengatakan saya mencintaimu. Ya, kalimat pertama kalau belum menikah katakan kepadanya, jangan katakan aku mencintaimu. Buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Oke. Yang aku butuhkan bukan kata-kata, aku butuh BPKB, buku pernikahan kita berdua. Udah. Aku nggak mau Dilan yang aku banyak motor, tidak. Yang aku butuhkan tuh buktinya. Ya, sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Paham ya? Oke. Nah, sama. Anda cinta pada anak kan butuh pembuktian. Anda berikan dia hadiah, Anda berikan dia kasih sayang, Anda cinta pada pasangan, Anda berikan pembuktian. Maka kita cinta pada Allah, buktinya apa? Kata Allah, saya butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Iman itu kaidah cinta kepada Allah, buktinya amal soleh. Maka kalau Anda ingin mencintai saya, kata Allah, buktikan, ikuti Nabi. Saya utus nih supaya mempermudah kalian menemukan saya. Nah, poinnya bukan itu yang mau saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah yuhibbukumullah. Ini poinnya. Maka ketika Anda bisa membuktikan itu, Allah akan cintai Anda. Apa kaitan dengan bahasan kita? Ketika sebuah amalan dicintai oleh Allah, maka kita akan mendapatkan sebuah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak diberikan pada amalan lain. Apa pemberian Allah itu? Bukan dunia, tapi ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ampunan semua dosa. Teman-teman, ada dzunub, ada dzambun, itu beda. Dzunubun, ada dzambun, itu lain. Kalau yang ini, dzambun, yang saya lingkari, ini sekali dosa, satu dosa. Jadi kalau ada orang berbuat sekali dosa, Allah tidak menginginkannya. Kata Allah, jangan pulang, kecuali engkau bersihkan dulu dosa itu. Maka aku turunkan satu sifat untuk menggugurkan satu dosa itu, namanya ghafir. Turun surah ke-40, surah Ghafir, ayat ketiga. Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Kalau ada orang berbuat satu kali dosa dan dia salah, kata Allah, kamu urus dulu dosa itu, bersihkan dulu. Karena di akhirat lebih besar hisabnya. Jangan pulang dulu, sebelum engkau hapuskan semua itu, aku beri kesempatan. Kalau engkau mau memperbaiki diri, aku akan turunkan sifat ghafir untuk menerima taubatmu. Turun, diampuni. Sifat manusia enggak sekali salah. Karena manusia itu tempat salah, ingat. Yang sempurna itu malaikat, ingat kalimat ini. Yang sempurna hanya malaikat. Jangan harapkan kesempurnaan dari manusia. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sifatnya sempurna, tak pernah bisa bermaksiat. Karena diciptakan dengan sifat kesempurnaan berbuat baik. Di lawannya setan. Karena itu setan dengan malaikat disebutkan sama di dalam Al-Quran. Setan 88 kali, malaikat 88 kali. Setan tidak kenal benar. Dia selalu salah. Setan itu profesional dalam berbuat kesalahan. Ya, perfect, sempurna. Ya, dan tidak pernah dia bisa berbuat benar. Jadi saya sarankan, jangan bersaing dengan setan, gak akan menang. Dan jangan pernah mengharapkan kesempurnaan dalam hidup, karena kita bukan malaikat. Jadi kalau suami sadar istrinya manusia, tidak akan pernah digali kesalahannya. Kalau istri sadar suami bukan malaikat, tidak akan pernah dieksplorasi kekurangannya. Papa kenapa sih pak? Yang gini aja nggak bisa, yang lain bisa. Mama, papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan?
manusia. Tapi ingat poin terbesarnya, manusia salah, tapi dia diberikan jalan untuk kembali dan mau tobat. Adam manusia, Adam salah. Dicontohkan oleh Allah dengan turunkan kalimat tobat. Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah dapat kalimat, Allah turunkan kalimat tobat pada Adam, diikuti diterima tobatnya. Apa kalimatnya? Quran surah 7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diwariskan kalimat itu kepada anak cucunya ke kita. Karena Adam itu nabi, dijaga dari maksiat. Cuman sifat kemanusiaannya ditunjukkan supaya kita dibimbing untuk tobat. Bagaimana caranya? Kalau Adam itu nabi, dijaga. Tapi karena kita bukan nabi, nggak terjaga. Kalau salah, kembali. Maka turun keterangan Adam di Quran surah 7 ayat 26. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, jangan lagi engkau digoda, digelincirkan oleh setan seperti bapak ibumu dulu dikeluarkan dari surga. Maka ikuti ini, ada panduan. Nah, kembali ke bahasan kita, poinnya adalah jika manusia berbuat salah terkumpul, maka kalimatnya berubah bentuk jamak dari zambun jadi dzunubun. Banyak salahnya. Banyak. Maaf ya, mata salah lihat, telinga salah dengar, lisan salah bicara. Padahal keterangan jelas dalam Al-Quran, jangan mencela, la yaskhar, masih mencela. Jangan bikin hoax, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pembuat hoax, orang yang berdusta, masih bikin hoax. Maaf, jangan curang, wailul lil mutaffifin, masih ada yang curang dalam pekerjaan, timbangan dan sebagainya. Jangan bergibah, gosip, bikin acara gosip. Layak taba'dukum ba'du, dinikmati lagi, salah kan? Jangan sombong. Kemarin jalan kaki biasa aja, setelah punya Ferrari, mau subuh aja, muter dulu pakai Ferrari ke komplek. Assalamualaikum bro, ayo subuhan. Masya Allah, orangnya gak keluar, ternyata sedang ke Bandung. Apa yang mau dicari gitu? Gini deh, kalau mau gampang mengukurnya gini. Siapa yang gak punya dosa, boleh angkat tangan. Yang gak punya dosa, boleh angkat tangan. Gak apa-apa, angkat aja, saya pulang. Anda lebih layak untuk ceramah. Oke, yang dosanya sedikit boleh angkat tangan, sedikit. Oke. Yang agak banyak kan? Baik. Yang banyak? Oh, masya Allah ya, baik ya. Baik ya. Alhamdulillah. Baik. Yang ingin masuk surga boleh angkat tangan? Oh, masya Allah, luar biasa. Surga Firdaus? Dengan Nabi lagi. Ya itu selalu muncul keanehan seperti biasa. Banyak dosa, melimpah luar biasa, cita-cita surga paling tinggi dengan Nabi gitu loh. Itulah luar biasa. Top lah pokoknya. Nah, sekarang kita pengen dapatkan itu gimana caranya? Itu nggak mudah. Mata, hari ini aja udah salah lihat berapa kali mata? Salah nonton, ya, salah lihat di WhatsApp, media sosial dan sebagainya. Lisan berapa kali salah. Berpikir kita sudah salah. Mau kesini, terhambat sedikit di jalan, pikiran kita udah nggak bagus sama lampu. Kan? Pada lampu apa salahnya? Ya, sama jalan, sama macet, sampai bikin status macet nih. Emang jadi solusi kan enggak? Ini caranya gini. Ini caranya kalau mau gampang, lakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Maka seketika ini digugurkan. Dosa mata hilang, dosa telinga sampai ke ujung kaki. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Lihat rumus Nabinya. Al-amalus solihu fiha, kerjakan amal soleh. Amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua bagian. Saya ulang, amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua bagian. Satu, ya, amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua. Satu, bentuknya taubat. Secara singkat, kalimatnya taubat. Bagi yang pernah berbuat salah, jadi merasa salah, terus kita tinggalkan kesalahan itu, kita taubat. Ya, dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 ya, sampai 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Pelan-pelan. Quran surah keempat ayat ke-17 sampai 18. Fokus. Di amalan pertama apa? Taubat. Jadi mohon izin ya, maaf sekali, mumpung masih di awal-awal ini, masih ada 7 hari ke depan. Yuk kita isi, katanya mau ke surga. Saya tuh gini ya, kadang kalau malam pulang,
Suka ngelihat gitu, kadang pulang tengah malam jam 12, jam 1, kadang-kadang menjelang fajar. Saya lihat anak saya tertidur gitu. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Saya suka pandang dulu wajahnya. Saya lihat istri saya. Yang terbayang di benak saya, kita nih kumpul lagi nggak di akhirat? Ketemu lagi nggak gitu? Karena situasinya ngeri gitu teman-teman. Ngeri. Ada anak-anak lucu, kita sayangi, jalan, mereka ketawa, kita bahagia gitu. Tapi kan kita nggak bisa bela dia di hadapan Allah. Kecuali kita siapkan sekarang. Saya tuh suka tanya, ya Allah ini saya ketemu lagi nggak gitu. Terus saya bangunkan istri saya, yuk kita sholat. Kita sholat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, kita minta sama Allah anak kita. Karena berat gitu. Ya wa fasilati wa akhi wa man fil ardi jami'a. Anak ninggalkan ibu, ya ibu ninggalkan ayah. Jadi sekarang gambarkan gini ya, terjadi kebakaran di gedung ini. Anak kita tertinggal, dia teriak. Kan kita tuh histeris kan. Anak saya, anak saya. Nanti di akhirat ada anak yang akan memanggil ibunya, mama tolong saya, oh tolong saya, ayah tolong saya. Dan anda gak bisa berbuat apa-apa gitu. Apa yang anda bisa lakukan? Dan situasi itu kita sadari betul. Tapi kita gak berbuat apa-apa saat di dunia. Apa yang mau anda lakukan?